Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vestasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Vestasmed, kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas materi tentang kekongruenan dua segitiga. Untuk yang bagian pertama tentang syarat kekongruenan bangun datar, itu ada di bagian video yang pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke video yang kedua dari materi kekongruenan dan kesebangunan. Ya, sekarang kita masuk ke materi syarat dua segitiga yang kongruen diambil dari buku Matematika kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. Oke, langsung saja kita masuk ke materi esensi ya. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi kongruen itu adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran sama. Jadi dua bangun itu sama persis gitu ya. Kemudian di sini kita khusus akan membahas tentang dua segitiga. Ya, dua segitiga ini dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut ini. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar ya. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang perhatikan gambar dua segitiga ini ya, segitiga ABC dan segitiga DEF ya. Kalau kita perhatikan di sini ada sudut ya, sudut lancip semua ya, tapi sisinya ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang paling panjang. Pendek, sedang, panjang. Kemudian di sini ada diketahui bahwa sudut B dengan sudut E itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian ya. Sudut B dengan sudut E itu adalah sudut yang bersesuaian karena diapit oleh sisi yang pendek dan sedang, yang ini pendek dan sedang. Ini bersesuaian. Kemudian selanjutnya yang diketahui di sini adalah sisi AC dan DF adalah sisi yang bersesuaian. AC dan DF. AC itu adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC ya. Kemudian DF juga merupakan sisi terpanjang dari segitiga DF. Jadi AC dengan DF itu adalah sisi yang bersesuaian ya. Panjang dengan panjang gitu ya maksudnya. Nah, kalau kita amati, kita dapatkan sisi-sisi yang bersesuaian lainnya adalah bahwa AB ya di sini AB itu bersesuaian dengan DE atau ED ya. Karena pendek dengan pendek. Di sini AB sama dengan DE. AB sama dengan DE. Kemudian yang lain BC dengan EF itu sisinya sama ya karena sama-sama yang sedang. Berarti artinya BC sama dengan EF. Kemudian yang terakhir adalah AC sama dengan DF ya. AC atau CA sama ya. AC sama dengan DF atau FD sama. Oke, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa AB sama dengan DE itu bisa ditulis menjadi bentuk perbandingan ya. Jadi AB itu sebanding dengan DE. AB sebanding dengan DE ya. Jadi sama dengan ini bisa ditulis menjadi bentuk perbandingan. AB banding DE, kemudian BC banding EF, kemudian AC banding DF. Itu nilainya akan sama dengan 1. Satu perbandingan ya. Kemudian dilihat dari sudutnya, kalau yang pertama dilihat dari sisi, yang kedua adalah dilihat dari sudutnya. Sudut A ini bersesuaian dengan sudut D ya. Sudut ini diapit oleh sisi pendek dan panjang, yang D ini juga pendek dan panjang. Berarti sudut A dan D ini bersesuaian. Karena bersesuaian dan ini kongruen, maka nanti besar sudut A itu sama dengan besar sudut D. Kemudian sudut yang bersesuaian lagi adalah yang sudut B dengan sudut E ya. Tadi sudah dikatakan bahwa sudut B dan E bersesuaian. B dan E bersesuaian, maka besar sudut B itu sama dengan besar sudut E. Jadi besarnya sama ya di sini. Misalkan ini 45 derajat, berarti yang ini juga 45 derajat. Selanjutnya yang terakhir adalah sudut apa? Sudut F dengan sudut C. Sudut C dengan sudut F ini adalah bersesuaian. Dan karena bersesuaian, maka besarnya sudut C dengan sudut F itu adalah sama. Nah, dari keterangan ini, jika segitiga ABC dan segitiga DEF ini memenuhi syarat tersebut ya, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEF itu adalah kongruen. Dan dinotasikan dengan
segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini simbol kongruen ya. Simbol kongruen seperti ini. Ini adalah simbol kongruen. Kemudian jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga DEF. Ini simbol tidak kongruen ya. Seperti ini. Nah, di sini kemudian dikasih coret. Ini adalah tidak kongruen. Kalau yang ini adalah kongruen. Begitu ya. Kemudian untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Ada 5 kondisi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Jadi ada 5 kondisi yang bisa digunakan untuk menentukan apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Jadi jika memenuhi salah satu di antara 5 ini, maka kedua segitiga itu sudah pasti kongruen. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya. Kondisi yang pertama adalah jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi dari dua segitiga ini sudah diketahui bahwa yang panjang garis yang pendek bangun yang pertama sama dengan panjang garis pendek bangun yang kedua. Ini diketahui dari tanda yang dicoret 1. Ini artinya bahwa sisi yang bangun pertama ini sama dengan sisi yang bangun kedua ini. Kemudian yang diketahui lagi adalah sisi yang kedua ini. Ini ada coret 2, ini coret 2. Ini berarti kedua sisi bahwa panjang sisi pada bangun yang pertama ini sama dengan panjang sisi pada bangun yang kedua ya. Jadi yang ini panjangnya sudah pasti sama. Kemudian panjang lagi yang lain yang sama adalah yang ada tandanya sama. Ini berarti panjangnya sudah pasti sama. Kedua segitiga ini adalah kongruen. Ya, dengan syarat apa? Ini adalah sisi, kemudian yang ini adalah sisi, yang ini adalah sisi. Berarti ini dengan syarat sisi, sisi, sisi. Kita cukup melihat salah satu bangun saja ya. Yang ini juga sama ya, sisi, sisi, sisi. Ya, jadi dengan syarat sisi, sisi, sisi. Ini yang pertama ya. Oke, bisa juga dengan kondisi yang kedua. Misalkan yang pertama tidak memenuhi syarat ini, bisa juga dengan syarat yang kedua. Syaratnya apa yang kedua? Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi diketahui dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Coba kita perhatikan ya. Ini sisinya sama ya. Sisinya sama karena tandanya sama, coret 1 ya. Kemudian di sini ada tanda seperti ini. Ini artinya tanda apa? Tanda sudut ya. Ini adalah sudut. Berarti artinya tandanya sama. Ini sisi, ini sudut ya. Kemudian yang ini adalah tanda apa ini? Tanda sisi yang sama, berarti ini adalah sisi. Jadi kita bacanya adalah dari sini ya. Sisi, sudut, sisi. Tidak boleh dibalik. Sisi, sisi, sudut tidak boleh. Harus lari ke yang terdekat. Jadi terdekatnya kalau misalkan kita bacanya dari sini, yaitu adalah sisi, kemudian di sini adalah apa? Sudut, kemudian di sini adalah sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Atau boleh dibaca dari sini ya, ini adalah sisi, kemudian sudut, kemudian sisi. Boleh. Tapi tidak boleh, ini sisi larinya ke sisi sini, nggak boleh. Karena ini melewati yang pertama sudut, yang kedua sisi, yang ketiga adalah sudut. Ya, jadi terlalu jauh. Jadi harus diambil dari jarak yang terdekat larinya. Dan dimulai harus dari pinggir, tidak boleh dari tengah. Tidak boleh sudut, sisi, sisi, tidak boleh. Harus dari pinggir. Sisi, sudut, sisi, atau sisi, sudut, sisi. Begitu ya. Jadi memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Kemudian yang ketiga, jika diketahui dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Diketahui dua sudut dan sisi yang menghubungkan kedua sudut ini sama panjang. Jadi di sini sudut yang pertama ini sama dengan sudut yang kedua. Sudut yang bangun pertama ini karena ini coretnya 2, ini coretnya 2 berarti artinya sama ya. Sudutnya sama, kemudian sisinya coret 3, ini juga coret 3 sama. Berarti ini diketahui dua segitiga itu masing-masing kedua sudutnya sama dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu juga sama. Maka kedua segitiga ini bisa dikatakan sebagai
segitiga yang saling kongruen, yaitu dengan syarat yang ini berarti sudut, sisi, sudut itu ya. Jadi bacanya dari pinggir ya. Sudut, sisi, sudut. Tidak boleh sisi, sudut, sudut. Tidak boleh ya. Sudut, sisi, sudut. Atau dari sebelah kanan. Sudut, sisi, sudut. Jadi bacanya adalah sudut, sisi, sudut. Begitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian kita beralih ke yang keempat. Jika diketahui dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini dengan ini dengan ini. Kemudian sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sepasang sisinya boleh yang ini dengan ini atau boleh dengan yang sebelah kiri dengan sebelah kiri. Kalau ini diketahui sebelah kanan ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Menyesuaikan dengan soal nantinya. Nah kalau seperti ini yang diketahui berarti ini artinya adalah bacanya bagaimana? Boleh bacanya dari sini ya. Ini berarti apa? Artinya sudut. Yang ini adalah sudut, kemudian yang ini adalah sisi. Berarti bacanya adalah sudut, sudut, sisi. Ya, sudut, sudut, sisi. Atau boleh juga dari sini ya, sisi, sudut, sudut. Boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Ya. Jadi di sini ada siku-siku. Berarti ini artinya adalah sudut ya. Kemudian di sini sisinya sama, yang ini sisinya sama. Begitu kan? Kalau kita baca berarti berlaku apa? Sisi, sisi, sudut ya. Berarti sisi, sisi, sudut. Atau boleh dibalik ya. Sudut, sisi, sisi. Sudut, sisi, sisi. Baik, untuk lebih jelasnya sekarang kita bahas soal-soalnya ya. Kita masuk ke soal latihan 4.2, yaitu tentang kekongruenan dua segitiga. Oke, kita masuk ke nomor 1 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Baik, dari dua segitiga ini yang sudah pasti diketahui adalah dari sini sisi apa ini? Sisi PQ nilainya sama dengan sisi yang coret 1. QR, ya kan? QR atau RQ boleh ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah panjang sisi apa? Sisi PS dengan sisi apa di sini? SR. SR. Loh kok tahu kalau ini sama? Karena ada tandanya. Berarti ini artinya apa? Keterangannya adalah diketahui. Kenapa sama? Karena sudah diketahui. Ini ada coret 1, berarti artinya panjang PQ sama dengan panjang QR. Kemudian PS sama dengan SR. Kok tahu? Karena sudah diketahui ada tandanya sama, yaitu garis 2 ini. Berarti ini diketahui, dari yang sudah diketahui. Nah, syarat lagi yang satunya lagi kan syaratnya harus 3 ya. Bisa sisi, 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 atau yang lainnya itu kan ada 5 kan. Nah, kita harus mencari salah satu lagi. Ini yang pasti sama apanya coba? Ya, yang pasti sama di sini adalah kita lari ke sisi ini. Ya kan? Sisi SQ pada segitiga PQS sama dengan sisi SQ pada segitiga QRS. Ya, berarti SQ pada segitiga yang PQS, ya, SQ atau QS pada segitiga yang PQS itu sama dengan SQ, ya, sama dengan SQ pada segitiga RQS. Karena apa ini? Karena apa ini artinya? Karena dia berhimpit. Ya, berhimpit itu berarti artinya jadi satu ya, panjangnya sama di sini. Gitu kan? Nah, jadi dari ketiga syarat ini sudah diketahui bahwa ini namanya adalah apa? Sisi. Yang ini adalah sisi ya. PQ, PS, SQ itu kan berarti sisi ya. Karena memenuhi ya, kita tulis di sini ya. Karena memenuhi sisi, 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 maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Begitu ya. Ini adalah untuk jawaban soal nomor 1. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 2 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DE dan AB sejajar dengan DE. Ini simbol sejajar ya. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen.
Nah, karena ditanyakan itu suruh menunjukkan bahwa dua segitiga ini kongruen, berarti kita harus mencari bukti-buktinya ya. Yang pertama bukti yang sudah ada adalah sudah pasti bahwa di sini diketahui AB sama dengan DE. Yang pertama AB sama dengan DE. AB itu yang ini, DE itu yang ini. Berarti sisinya kedua segitiga ini mempunyai sepasang sisi yang sama, yaitu AB dengan DE. Ini diketahui gitu ya. Diketahui. Kemudian yang kedua, yang diketahui lagi yang mana? Ini kalau secara nampak di sini tidak ada yang diketahui. Hanya ada satu sisi saja yang diketahui. Sementara yang lain tidak ada tanda-tanda diketahui. Gitu kan? Tapi kita masih bisa mencari yang sudah pasti sama, yaitu dengan konsep sudut yang saling sejajar ya. Jadi kalau ada dua garis yang saling sejajar kemudian dipotong dengan garis lain, maka berlaku ini misalkan sudut CAB ya, CAB ini akan sama dengan sudut CED. Kenapa sama? Karena sudut dalam berseberangan ya. Jadi sudut A ya, sudut A gitu saja ya, nilainya sama dengan sudut apa? Besar sudut A nilainya sama dengan besar sudut E. Kenapa sama? Karena sudut dalam berseberangan. Gitu ya, ini sama. Kemudian yang sama lagi, yang pasti sama lagi yang mana? Iya, yang D, sudut yang D ini sama dengan sudut yang B. Ini juga sudut dalam berseberangan, karena sudut dalam berseberangan itu besarnya sama ya. Berarti besar sudut B, berarti MB, berarti besar sudut B itu sama dengan besar sudut D ya. Kenapa? Karena ini juga sama sudut dalam berseberangan. Itu besarnya sama. Kemudian yang sama lagi adalah yang ini. Ini juga sama ya. Sudut C yang atas dengan sudut C yang bawah ini besarnya sama. Kenapa sama? Karena sudut saling bertolak belakang. Itu besarnya juga sama. Jadi dari sini sudah kita dapatkan ada 4 malah ya yang diketahui. Yaitu 3 sudutnya dan 1 sisinya. Terus yang dipakai yang mana? Yang dipakai tentunya adalah yang ini. Yang pertama adalah apa ini? Sudut, kemudian di sini ada sisi, yang ini adalah sudut. Jadi yang dipakai adalah sudut, kemudian sisi, kemudian sudut. Sesuai dengan konsep yang ketiga. Ini konsep yang pertama, sisi, sisi, konsep yang kedua, sisi, sudut, sisi ya. Kemudian konsep yang ketiga ini, masuk konsep yang ketiga. Yaitu apa ini? Sudut, sisi, sudut. Ya, sesuai dengan yang ini. Sudut, sisi, sudut. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC dengan memenuhi syarat ya, dengan syarat apa ini? Sudut, sisi, sudut ya. Jadi di sini adalah memenuhi sudut, sisi, sudut. Baik sahabat Ervit, kita lanjut ke nomor 3 ya. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Berarti segitiga ABC dengan segitiga EDC ya. Ya, jadi dua segitiganya itu adalah segitiga ABC dengan segitiga dan segitiga apa? EDC. EDC. Yang pertama kita harus membuktikan bahwa sisi-sisi mana yang sama dan sudut-sudut mana yang sama. Yang pertama kita tahu bahwa C itu adalah titik pusat lingkaran. Kalau pusat lingkaran berarti artinya AC itu kan jari-jari. BC juga jari-jari. CE jari-jari. CD juga jari-jari. Berarti artinya semuanya sama panjang ya. Berarti ini semuanya sama panjang. Kalau begitu, ini sudah pasti bahwa AC, panjang AC yang pertama ya. Panjang AC sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CE, sama dengan panjang CD. Jadi keempat ini semuanya sama panjang. Nanti kita butuh yang mana ya? Kita cek nanti ya. Selanjutnya untuk sisi AB dan sisi DE, ini kita tidak tahu, tidak bisa menentukan apakah AB itu panjangnya sama dengan DE, tidak tahu. Tidak ada keterangan yang kita memutuskan bahwa AB sama dengan DE. Di sini tidak ada keterangannya. Maka kita tidak bisa memvonis bahwa AB sama dengan DE. Tapi yang sudah pasti sama dari sini ya, meskipun belum diketahui di sini, tapi kita sudah bisa menentukan pasti sama itu adalah
Sudutnya, sudut apa? Sudut yang atas ini, yang C yang atas ya, dari segitiga ABC ini, itu sama dengan sudut yang C yang dari segitiga CDE ini. Kenapa sama? Karena ini sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Berarti di sini sudah ketahuan dong ya. Yang pertama yang diketahui apa ini? Sisi. Yang kedua yang diketahui apanya? Sudutnya ya, sudutnya sama. Kemudian yang lainnya adalah sisi. Berarti ini memenuhi apa? Sisi, sudut, sisi gitu ya. Berarti dari sini sudah diketahui bahwasanya untuk yang AC ya, panjang AC nilainya sama dengan panjang apa coba? Ya panjang CD boleh, panjang CE boleh. Misalkan kita mau pakai panjang CE juga nggak apa-apa ya, CE. Karena apa? Karena AC dan CE itu adalah jari-jari ya. CE dan AC adalah jari-jari. Kemudian yang sama lagi adalah panjang apa? BC. Panjang BC dengan panjang CD itu juga sama, yaitu jari-jari. Jadi sudah dua ini yang sudah sama. Kemudian sudut apa? Besar sudut C yang atas, atau kita tulis seperti ini saja. Besar sudut apa ini? ACB ya, besar sudut ACB itu besarnya sama dengan besar sudut dari DCE. DCE ya. Kenapa? Karena saling bertolak belakang ya, saling. Nah, dari sudut dan sisi yang sudah diketahui, maka kita simpulkan jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang pertama ini sisi, sudut, sisi ya. Dengan syarat ya. Dengan memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Baik sahabat Infinite, kita lanjut ke nomor 4 ya. Bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Ya, jadi WX dengan YZ sama panjang, kemudian WZ dengan XY itu sama panjang, karena sudah ada tandanya ya. XY adalah salah satu diagonalnya. XZ itu salah satu diagonalnya. Tunjukkan bahwa segitiga WXZ kongruen dengan segitiga ZYX. Oke, kita akan tunjukkan ya bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Yang pertama sudah diketahui bahwa untuk yang segitiga WXZ ini adalah ya yang diketahui apa ini? Sisinya sama dengan sini ya. Kemudian sisi yang kedua ini sama. Berarti ini sudah jelas, ini adalah sisi, kemudian sini adalah sisi, mempunyai dua pasang sisi yang sama. Kemudian kita harus mencari satu lagi yang sudah pasti sama, yaitu sisi apa? XZ. XZ ini satu garis dipakai untuk segitiga WXY sekaligus dipakai untuk segitiga ZYX ya. Dan panjangnya sudah pasti sama. Maka yang XZ untuk segitiga yang atas dan XZ untuk segitiga yang bawah ini panjangnya sudah pasti sama. Berarti ini namanya adalah sisi. Sehingga jelas untuk yang A ini segitiga apa? WXZ itu kongruen dengan segitiga ZYX. Nah, karena dengan kriteria ya tentunya ya, dengan kriteria atau syarat apa? Sisi, yaitu sisi. Jadi sudah jelas ya untuk yang kedua segitiga ini adalah kongruen. Kemudian yang B, karena kedua segitiga ini kongruen, maka setiap sudut yang bersesuaian itu besarnya pasti sama. Nah, yang pasti sama itu yang mana saja? Coba kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan WX dan YZ ini panjangnya sama dan WZ dengan XY ini panjangnya juga sama, maka ini akan berakibat bahwa kedua garis ini ya saling sejajar. Yang ini juga sama ya, sejajar dengan yang ini. Begitu ya. Karena mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Maka dia akan berakibat juga bahwasanya ketika ada dua garis yang sejajar kemudian dipotong garis, maka sudutnya itu akan sama ya, sudut dalam berseberangan. Contohnya ini adalah sudut WXZ ya, misalkan kita kasih bintang ya, maka sudut yang sama lagi adalah yang bawah ini ya, karena namanya adalah sudut dalam berseberangan gitu ya. Berarti sudut WXZ itu sama dengan ya, yang kedua adalah besar sudut WXZ itu nilainya sama dengan besar sudut XZY ya. Jadi yang bintang ini sama dengan yang bintang. Kemudian selanjutnya ini misalkan ini saya kasih bulat ya, yang sudut WZX
Maka yang sama lagi adalah sudut yang ini, yaitu ZXY. Ini pasti sama ya, karena sudut dalam berseberangan. Kalau kita tuliskan berarti sudut apa? WZX ya. WZX besarnya sama dengan sudut ZXY. Dan selanjutnya, karena ini sudah pasti sama, maka yang W itu pasti sama dengan sudut Y. Berarti sudut W, ya, sudut W, besar sudut W sama dengan besar sudut Y. Nah, dari keterangan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk bangun WXYZ, ya, mempunyai sudut yang saling berhadapan ini sama besar. Ini sudut W dengan sudut Y, kemudian sudut yang bintang bulat dengan bintang bulat. Dari keterangan sudut dan juga panjang sisinya, sisi apa itu? WX sama dengan sisi apa? ZY, dan sisi apa lagi yang lain? WZ sama dengan sisi YX. Dari keterangan ini, maka bangun WXYZ adalah jajar genjang. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 5 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya seperti ini. Titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar. AB adalah garis singgung dan titik P adalah titik singgung pada lingkaran kecil. Dengan menggunakan kekongruen segitiga, tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB. Baik, kita bahas ya. Di sini sudah diketahui bahwasannya titik O itu adalah pusat lingkaran. Kalau pusat lingkaran berarti artinya nanti AO itu berarti sama dengan panjang BO ya. Kenapa? Karena AO dengan BO itu adalah jari-jari ya. Dengan keterangan dia adalah jari-jari. Ini sudah pasti sama. Sehingga kita dapatkan AO dan BO ini sama panjang. Kemudian selanjutnya AB adalah garis singgung. Jadi AB itu adalah garis singgung dan P adalah titik singgung pada lingkaran kecil. Karena P itu adalah titik singgung dan AB adalah garis singgung lingkaran yang kecil ini, maka sudah pasti antara jari-jari dan garis singgung lingkaran luar kecil ini, maka dia pasti akan siku-siku ya. Yang ini juga siku-siku ya. Selanjutnya kita dapatkan bahwa besar sudut APO, yaitu APO itu sama dengan besar sudut BPO. BPO. Kenapa? Karena sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku, yaitu dari keterangan bahwa antara garis singgung dengan jari-jari itu pasti besarnya 90 derajat. Kemudian kita harus mencari satu lagi yang harus kita cari, yaitu apa yang pasti sama. Ya, yang pasti sama bahwasanya adalah OP pada segitiga APO itu sama dengan panjang OP pada segitiga BPO. Oh ya, sama. Kenapa? Karena sudut berhimpit. Ini berarti saling berhimpit. Jadi satu garis itu dibuat untuk dua segitiga ya. Dengan begitu bahwa OP ini sudah pasti sama ya. Maka dari sini kita ketahui bahwa di sini namanya adalah sisi, kemudian di sini adalah sisi, yang ini namanya adalah sudut. Jadi dua segitiga antara segitiga apa? Segitiga PO itu adalah kongruen dengan segitiga BPO ya, dengan keterangan atau dengan kriteria AO itu adalah sisi ya, sisi sudut ya, dengan kriteria sisi sudut. Sehingga karena dua segitiga ini adalah kongruen, maka berakibat bahwa panjang AP itu akan sama dengan panjang PB. Ya, karena panjang AP sama dengan panjang PB, berarti artinya titik P itu terletak di tengah-tengah AB. Jadi terbukti ya, P adalah titik tengah AB. Ya, ini jawabannya. Oke, sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 6 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus dengan AC. CN tegak lurus dengan AB, panjang BM sama dengan CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM itu kongruen dengan segitiga BCN. Baik, kita lihat di sini yang sudah diketahui apa? Panjang BM sama dengan panjang CN. BM sama dengan CN. Kenapa? Karena sudah diketahui. BM sama dengan CN. Mana BM? BM itu berarti yang ini, CN berarti yang ini ya. BM sama dengan CN.
Ini berarti artinya adalah apa? Sisi ya. Oke, ini berarti artinya sisi. Kemudian yang kedua, yang sudah diketahui lagi apanya? Ya, ini sudut. Ya, sudut M sama dengan sudut N. Besar sudut M sama dengan besar sudut N. Berarti sudah diketahui. Ya, dari sudah diketahui berarti ini adalah namanya sudut. Berarti kita harus mencari satu lagi yang pasti sama apanya kira-kira. Iya, yang sama adalah sisi ini. Apa? BC. Jadi BC ya, panjang BC itu juga sama dengan panjang BC. Panjang BC untuk segitiga BCN dan panjang BC pada segitiga BCM itu panjangnya sama. Karena apa? Karena berhimpit ya. Jadi panjang BC sama dengan panjang BC. Jadi ini adalah sisi ya. Sehingga memenuhi kriteria apa? Kriterianya adalah kita mau lihat segitiga yang apa? Yang BCM saja ya, BCM. BCM itu berarti segitiga yang ini. Yang pertama kita lihat di sini ada apanya ini? Sisi ya, ini sisi. Kemudian yang BM ini juga sisi. Kemudian yang ini adalah M. Berarti sisi, sisi, sudut ya. Berarti keterangannya di sini adalah memenuhi kriteria. Jadi segitiga BCM itu kongruen dengan segitiga CBN dengan kriteria sisi sudut ya, sisi sudut. Oke, masih bersama Festasmed Solusi Cepat Matematika. Kita masuk ke nomor 7 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik M adalah titik tengah QR. Nah, kalau titik tengah di sini sudah diketahui ya, panjangnya sama, berarti langsung saja kita tulis QM sama dengan panjang MR. Kenapa? Karena diketahui. Kemudian yang kedua apa yang sama? Yang sama di sini dari gambar saja sudah ketahuan ya, bahwa yang sama adalah besar sudut X sama dengan besar sudut Y. Kenapa sama? Karena sudah diketahui, gitu kan? Nah, kita harus mencari satu yang sudah pasti sama, yang mana? Apanya coba? Kita lihat lagi di sini ya. Ini. Nah, di sini panjang XM sama dengan panjang YM. XM sama dengan panjang YM diketahui. Ya, berarti ini namanya apa? Sisi ya. Oke, berarti panjang apa itu? XM itu sama dengan panjang YM. Kenapa? Diketahui. Jadi diketahui semua. Oke, kalau gitu ini adalah sisi, kemudian yang ini adalah sudut ya. Sudut, yang ini adalah sisi. Berarti segitiga. Jadi segitiga QMX itu kongruen dengan segitiga RMY dengan kriteria apa? Kriterianya adalah ini. Ya, dari sini ya, sisi sudut ya. Berarti sisi sudut. Atau boleh dibalik ya, sudut sisi juga boleh. Sudut sisi nggak masalah ya. Baik sahabat Festasmed, kita lanjut ke nomor 8 ya. Ada gambar seperti ini, diketahui SR sejajar dengan PQ, SR sejajar dengan PQ, OP sama dengan OQ, OP sama dengan OQ, OS sama dengan OR ya. Ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Sebutkan dan buktikan. Nah, sebutkan saja ya buktikannya. Silahkan nanti teman-teman mencari buktinya. Di sini sudah bisa dipastikan bahwa ada berapa segitiga yang kongruen. Ada berapa pasang segitiga yang kongruen. Yang pertama adalah segitiga apa? Segitiga yang kecil ini dulu ya. POS ya. Kita tulis POS itu kongruen dengan segitiga apa? POS itu berarti yang ini. Kongruen dengan yang ini ya. QOR. Segitiga dengan kongruen dengan segitiga QOR. Kemudian yang kedua segitiga apa? Ya, segitiga PSR, ya kan? Segitiga PSR itu kongruen dengan segitiga apa? Segitiga PSR ini kongruen dengan segitiga QRS, ya enggak? Ya, QRS. Ini pasti kongruen ya. Kemudian pasangan segitiga yang lain lagi yang mana coba? Segitiga yang ketiga yaitu yang mana? Segitiga PQS ya enggak? Segitiga PQS itu kongruen dengan PQS itu yang besar ya. Berarti dengan segitiga QPR ya enggak? PQS dengan QPR ya, dengan segitiga QPR.
Ada lagi yang lainnya? Tidak ada ya, berarti ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Ada tiga pasang. Ya, baik teman-teman, sampai sini dulu ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe untuk Festus Med untuk mengikuti video-video terbaru dari Festus Med. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.